Karena Wali Songo adalah Sayyid Syarif keturunan Nabi yang asli, baik dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan. Tetapi Ba'alawi yang mengklaim sebagai keturunan lurus laki-laki adalah batal dari 3 sisi. Dari sejarah, dari kitab nasab, dan dari genetika. Mutlak batal. Yang kelima, bila mana ada muhibin atau pengikut kami yang masih melakukan caci maki kepada saudara muslim atau nama membela kami, maka kami akan menegurnya dan berusaha menghentikannya. Kemudian nomor 6, tidak akan memprovokasi siapapun untuk permusuhan sesama muslim atau bangsa tanah air. Saya tanya, ketika saya menyebut AA sebagai orang Sunda, saya rasis nggak? Buktikan bahwa nasab Ba'alawi ini memiliki atau diakui secara internasional oleh Nakobah internasional, yaitu berupa isbat dan syahadah, kesaksian dan keputusan bahwa mereka ini diputuskan sebagai keluarga Sayyid internasional. Kalau mereka mengaku keturunan dari Yaman, ya berarti harus menghadirkan isbat dari Yaman. Kalau kakeknya katanya Sayyid Ahmad bin Isa dari Irak hijrah ke Yaman itu benar, hadirkan isbat dari Irak. Tetapi sampai detik ini tidak ada isbat apapun dari negeri-negeri tersebut. Itu yang berikutnya. Yang ketiga, debat atau halakoh apapun yang di Banten ini adalah percuma. Karena mengacu kepada seminar nasional kemarin di UIN yang kita adakan bersama Padasuka, sebenarnya ini jauh lebih lama. Tetapi karena saya mengatakan akan ada seminar nasional tanggal 26 Agustus, sehingga tiba-tiba ada debat halakoh yang di Banten ini. Dan tentu saja mengganggu konsentrasi kami. Sebenarnya kami tidak mau hadir, tetapi ada sebagian dari keluarga yang menginginkan untuk menghadirinya. Ya monggo, walaupun sebenarnya tidak penting. Pertemuan kemarin keluarga besar Wali Songo dalam seminar nasional di UIN sebenarnya sangat bermartabat karena diadakan di kampus, berarti ada kadar untuk membawa ini menjadi bola salju keilmiahan di dunia akademik. Yang berikutnya, yang paling utama adalah satu hal yang sulit untuk dibantah dan dipatahkan, yaitu bahwa nasab Ba'alawi batal secara ilmu genetika. Kenapa dikatakan batal secara ilmu genetika? Karena dari banyak sampel keluarga mereka yang melakukan tes DNA itu berhaplogrup G. Padahal keluarga Sayyid Syarif Sadah internasional di banyak negeri dengan yang tercatat kuat secara kitab, manuskrip dan silsilah itu semuanya adalah J1 dan ada kode Abrahamik dan ada kodenya Imam Ali FGC 10500. Jadi dengan kemarin menghadirkan 4 pakar DNA genetik, ya kan, bahkan salah satunya adalah kepala lab dari Badan Riset Inovasi Nasional yang menyebutkan bahwa Ba'alawi itu berhaplogrup G. Mereka secara garis lurus laki-laki, kromosom Y-nya, mereka bukan saja batal sebagai keturunan Nabi atau Bani Hasyim, mereka juga batal sebagai keturunan dari Quraisy, dan juga mereka sama sekali bukan orang Arab. Haplogrup G ini bermutasi muncul di Kaukasus. Bahkan salah seorang pakar genetik kita mengatakan bahwa haplogrup G ini, apalagi di situ ada kode PF3296, adalah dimiliki oleh Yahudi Khazar yang muncul pertama kali di Kaukasus dan menyebar ke seluruh dunia dan menyusup di banyak agama, menyusup di banyak negara. Yahudi Khazar ini sama sekali tidak ada keterkaitan darah dan nasab dengan Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Artinya tidak saja mereka bukan keturunan dari Abrahamik, tetapi mereka adalah bangsa lain, ras lain yang menyusup dan kemudian mengaku beragama Yahudi, dan setelah itu mereka melakukan banyak makar, banyak kejahatan di dunia. Jadi wajar kalau kemudian mereka dibawa Belanda dan menjadi agen-agennya.
Seperti saya katakan tadi bahwa Gubernur Jenderal VOC dari Jan Pieterszoon Koen sampai yang terakhir ketika tahun 42 kalah sama Jepang itu adalah dari Yahudi ini. Jadi pertemuan di Banten mutlak tidak perlu dan tidak penting. Karena apa? Bagaimana kita mau meributkan ini emas atau tidak dengan mencari-cari dokumennya, sementara kadar emasnya tidak dites. Ini emas apa kuningan? Kalau ini ternyata kuningan, buat apa dicari dokumennya? Tes dulu kadar DNA-nya, tes dulu genetikanya. Baru silsilah nasabnya bisa dipertimbangkan keabsahannya. Kalau sudah kadarnya saja sudah bukan emas, buat apa ribut dengan kitab nasab dan silsilahnya? Bisa dikatakan pasti palsu. Bahkan pertemuan kemarin di seminar nasional di Padasuka mensepakati bahwa siapa saja yang arogan dan melakukan penipuan mengatasnamakan sebagai cucu Nabi atau dzurriyyah Nabi SAW, kami sepakat akan kami minta pertanggungjawaban secara hukum untuk memaksa hadir. Dari mana pembuktiannya? Dari mana dia bisa menyatakan diri sebagai keturunan Nabi? Kalau syarat tes DNA gagal, ya berarti harus dia itu sadar diri dan tobat. Karena kalau kita yang tidak tahu kapan dia lahir, dia anaknya siapa, dia keturunan siapa, kita juga percaya dengan memberikan cek kosong bahwa mereka keluarga Nabi, kita juga sama berdosanya. Sama juga kita menyuburkan, mensepakati kejahatan itu sendiri. Ini saya baca hasil pertemuan yang dikasih judul Sulhu Al-Bantaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami dzurriyyat Wali Songo dan juga dzurriyyat Ba'alawi atau habaib yang hadir menyepakati surat kesepakatan bersama untuk ada enam kesepakatan. Yang pertama, menghentikan untuk saling menghina dan saling mencaci maki. Ini adalah suatu bentuk framing yang tidak tepat. Kenapa? Siapa yang selama ini mencaci maki nasab Wali Songo? Siapa yang selama ini mengatakan nasab Wali Songo palsu dan terputus? Siapa yang menghina Kesultanan Nusantara selama ini? Bahkan ada pernyataan di situ, ya kan, yang namanya Idrus Al-Mashhur yang pernah membuat postingan tentang DNA, ngawur sekali bahwa guanin, salah satu asam nukleotida, bahasa nukleotida, itu dibilang haplogrup G. Ini orang nggak ngerti genetik, ngomong genetik, kemarin mengatakan bahwa nasab Sultan Brunei abal-abal katanya. Ini kan ngawur, ini bisa dituntut secara hukum. Kalau dilaporkan kepada Kedubes Brunei, ya kan, Sultan Brunei ini bisa minta pertanggungjawaban dan pemerintah Indonesia harus menjawab dan menindaknya. Sudah saatnya dirangkeng. Betul. Lah, kapan keluarga Wali Songo itu menghina dan mencaci maki Ba'alawi? Selama ini ya mencium tangannya, menghormati, berhusnudon. Tetapi ketika tamu yang kurang ajar, yang kita muliakan, kemudian menghina kita, maka wajib untuk disikapi dan dipertanyakan balik. Betul nggak? Kemudian yang kedua, tidak mentoen nasab orang lain karena hal tersebut merupakan perbuatan orang kafir jahiliyah. Loh. Dia sendiri mempertanyakan nasab. Dia sendiri selama ini menghina nasab orang yang putus, menghina nasab orang lain sebagai apa namanya menuduh orang lain inkirot, tidak punya keturunan atau garis perempuan putus, macam-macam lah dalihnya. Ketika kemudian keluarga Wali Songo membuktikan dirinya, buku nasabnya, silsilahnya tersambung dan diakui oleh Narkoba Internasional dan mendapatkan isbat, dan kita balik bertanya kepada mereka, kemudian mereka merasa terdolimi, ini namanya playing victim. Namanya mereka ini adalah pura-pura menjadi korban, setelah kemudian ditanya balik secara ilmiah, kemudian merasa terdolimi.
Padahal kita lah yang sekian ratus tahun sejak zaman penjajahan, kita yang dirasisi dan didolimi. Ini perbuatan al-munafikun wal jahilun. Wadajaliun kata Gus Fuad. Terus kemudian yang ketiga, tidak akan bertaasub dan tafakhur membanggakan nasab hingga berlebihan dan merendahkan nasab orang lain sehingga menyakiti saudara sesama muslim. Ya, ini untuk mereka lah, bukan untuk kita. Selama ini kita tidak pernah seperti itu. Kemudian yang keempat, kami sepakat untuk melakukan kerjasama membentuk tim pencari fakta skala Asia Tenggara dalam penelusuran dan pelurusan nasab serta Jarah Wali Songo dan Maulana Syarif Jamaluddin Akbar atau Jumadil Kubro. Lah ini tidak perlu disampaikan dengan Mbak Alawi. Ini internal keluarga Wali Songo pasti melakukan itu. Kita ini sudah tanya ke banyak narkoba dunia, tidak perlu dicatat untuk mendapatkan persetujuan dari Mbak Alawi. Nggak ada urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin membahas kembali tentang polemik nasab Mbak Alawi yang sampai sekarang ini belum terselesaikan. Sehingga kemarin banyak sekali para kiai yang mendirikan forum untuk seminar tentang nasab Mbak Alawi ini apakah tersambung sampai ke Rasulullah atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini masih menghantui pikiran-pikiran masyarakat awam, sehingga masyarakat awam sekarang ini itu hilang tempat atau sebuah pegangannya itu tidak ada di dalam mencintai keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena banyak sekali oknum-oknum atau banyak sekali media-media yang memprovokasi tentang hal yang viral yang sekarang terjadi ini. Di dalam tesis Kiai Imaduddin itu sudah jelas bahwa nasab Mbak Alawi itu terputus katanya di sana, dan itu merupakan sebuah penemuan yang ilmiah yang bisa dijelaskan dengan akal logika kita. Itu sangat bisa sekali. Dan Gus Fuad Pleret juga sampai sekarang masih memberikan sebuah pencerahan kepada kita semua. Kemudian TB juga sampai sekarang. Bahkan ada yang viral itu bahwa TB melaporkan ke polisi terkait dengan nasab Pak Alawi. Namun menjadi pertanyaannya, apakah itu benar-benar TB atau enggak? Nah, namun di sini saya ingin mengambil bahwa jangan sampai kita terpecah belah. Tujuan daripada Kiai Imaduddin itu adalah merupakan memberikan edukasi kepada kita semua, agar pemikiran kita ini terbuka, pikiran-pikiran yang tidak jelas itu terbuka, kita terhindar dari itu semua. Itu satu tujuan daripada Ki Imad, untuk memberikan edukasi kepada kita. Namun ketika kita mengartikan itu sebuah perpecahan ataupun apa, maka jelas salah. Maka mari kita melihat ini semua, apa yang telah diberikan statement oleh Ki Imaduddin, kemudian Gus Fuad Pleret memberikan sebuah argumentasi ataupun apa, itu kita jadikan sebagai edukasi. Dan sebaliknya juga kita jadikan sebagai edukasi dalam melihat ini semua. Namun yang sangat saya tidak setuju di sini bahwa banyak sekali oknum Habib yang membuat sebuah pernyataan sehingga masyarakat ini merasa didoktrin. Untuk apa? Untuk menghormati. Memang kita wajib untuk menghormati keturunan Rasulullah, itu wajib sekali. Namun ketika ada seorang yang mengaku keturunan Rasulullah, ini kan sebuah menjadi permasalahan bagi kita. Hanya untuk mendapatkan sebuah nama, sehingga mereka ini rela mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Apakah ini cara kita? Bukan. Nah, sehingga saya berpesan kepada netizen dari Info Nusantara ini untuk mengambil hikmah dari kejadian ini semua. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.